Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini ya, kita lanjutkan materi kuliah manajemen mutu pelayanan kesehatan ya dengan pokok bahasan ya adalah standar dan indikator di dalam mutu ya, pelayanan kesehatan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya ya pelayanan kesehatan yang bermutu ya adalah hak setiap orang ya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas ataupun bermutu. Nah, tentunya ya, mutu dalam pelayanan kesehatan ini tidak semata-mata muncul dengan sendirinya ya, namun ada komponen-komponen ya, ataupun unsur-unsur yang harus dipenuhi supaya mutu itu dapat tercapai. Ya. Nah, di sini ya mutu pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh kualitas ya, sarana dan prasarana. Tadi disebutkan ada input, proses, nah itu output atau outcome-nya adalah pelayanan kesehatan yang bermutu. Mutu pelayanan kesehatan adalah derajat dipenuhinya kebutuhan masyarakat ataupun perorangan terhadap asuhan kesehatan yang sesuai dengan standar profesi yang baik ya, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara wajar, efektif, efisien ya, dalam keterbatasan ya. Nah, serta diselenggarakan secara aman dan memuaskan pelanggan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi adalah kepuasan pelanggan ya sesuai dengan norma dan etika yang baik. Tentunya pelayanan kesehatan itu diadakan atau diselenggarakan berdasarkan norma dan etika yang baik sesuai dengan kaidah-kaidah peraturan ataupun hukum yang berlaku di suatu negara ya. Kemudian mutu pelayanan kesehatan baik di puskesmas maupun di rumah sakit ya, tadi disebutkan bahwasanya sarana fisik ya, jenis tenaga yang tersedia ya, obat dan alat ya, serta proses pemberian layanan ya, tentunya itu akan berpengaruh terhadap peningkatan mutu ya. Profesionalisme di dalamnya juga termasuk ya, karena faktor jasa di sini ya tidak terlepas daripada tadi bagaimana profesionalisme petugas di dalam memberikan pelayanan kesehatan. Nah, kemudian di sini ya tentunya sebuah sistem ya pelayanan kesehatan ya, baik puskesmas maupun rumah sakit itu terdiri dari komponen-komponen yang saling terkait, saling tergantung, saling mempengaruhi antara satu komponen dengan komponen lainnya. Ya, interaksi antar komponen tersebut itu akan berpengaruh terhadap mutu ya, mutu pelayanan kesehatan yang diberikan ataupun terhadap produk yang dihasilkan. Ya. Mutu merupakan produk akhir dari interaksi dan ketergantungan yang rumit dari berbagai komponen pelayanan kesehatan. Ya, nanti bagaimana sih pelayanan kesehatan yang bermutu itu? Ya. Nah, di sini tentunya komponen-komponen input, proses, dan output, ya, masing-masing ini harus memiliki standar, ya, sehingga pelayanan kesehatan itu dapat dikatakan bermutu. Ya. Kemudian terkait dengan input, proses, dan output, ya. Nah, input yang bermutu, proses yang bermutu, kemudian hasil yang bermutu. Harapannya seperti itu. Ya. Sekarang masukan yang seperti apa sih atau input seperti apa sih yang harus dipenuhi, ya? Atau gambaran input yang seperti apa yang bagaimana untuk bisa memberikan pelayanan yang bermutu. Ya. Nah, di sini input ya di dalam mata kuliah manajemen mungkin adik-adik sudah pernah belajar itu ya, bahwasanya input ya atau disebut juga di referensi lain itu struktur ya. Nah, di sini adalah sarana fisik ya, baik bangunan, kemudian perlengkapan dan peralatan yang digunakan ya, peralatan medis misalnya, perlengkapan untuk kegiatan administrasi juga di dalamnya ya. Kemudian ada organisasi dan manajemen ya, bagaimana pengaturan sumber daya yang ada di dalam suatu organisasi termasuk dana ya, serta sumber daya manusia di dalamnya ya.
baik yang ada di puskesmas maupun di rumah sakit. Nah ini penting ya, harus mendapat perhatian dalam hal ini terkait dengan SDM adalah aspek kejujuran, efektivitas, dan efisiensi. Ya, di samping aspek yang lain pun seperti kuantitas dan kualitas dari masukan yang ada juga itu perlu diperhatikan. Dari segi kuantitas ya jumlah ya, jumlahnya berapa sih idealnya misalnya di dalam suatu pelayanan kesehatan ya, tenaga penunjang medis ya, kemudian dokter, perawat, bidan misalnya ya, ataupun tenaga kesehatan masyarakat ya, itu nanti dibahas kemudian ya. Ini kita konsep dasarnya dulu ya, terkait dengan mutu. Di dalamnya ada komponen ya, komponen itu apa saja ya, indikator-indikatornya ya. Nanti ke depan kita coba lihat ya terkait dengan standar mutu di suatu pelayanan kesehatan. Kemudian pelayanan kesehatan yang bermutu juga memerlukan dukungan input yang bermutu pula. Jadi semua sumber daya yang ada perlu diorganisasikan, dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan aturan yang berlaku ya, dengan maksud bahwasanya pelayanan kesehatan tersebut dapat diterima oleh masyarakat secara baik ya. Kemudian selanjutnya adalah proses yang dilakukan. Ya. Nah, di sini proses itu adalah semua kegiatan atau aktivitas ya, dari seluruh karyawan atau tenaga profesi. Ya, semua tenaga profesi di dalamnya ada ahli gizi, kesehatan masyarakat, dokter, perawat, bidan, ya, medis, ya, kemudian perawat gigi, ya, dalam interaksinya dengan pelanggan. Ya, baik pelanggan internal siapa sih, sesama petugas, ya bagaimana koordinasi di dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai